Kehancuran sebuah negara bukanlah hasil dari satu peristiwa tunggal, melainkan akibat dari serangkaian kesalahan kecil yang terakumulasi seiring waktu. Fenomena ini menyoroti betapa pentingnya kesadaran terhadap setiap tindakan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi dan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan seringkali menjadi penyebab utama runtuhnya sebuah negara. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan adil, masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Menurut Plato, ketika masyarakat lebih memilih kesenangan dan nafsu daripada nilai-nilai moral, kehancuran akan mengikutinya. Ketidakberaturan dalam pemerintahan hanya memicu degenerasi moral yang berujung pada keruntuhan yang lebih besar. Dengan pandangan yang berbeda, Aristoteles berargumen bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu mengesampingkan keinginan pribadi demi kepentingan bersama untuk menjaga ketertiban. Pemikiran ini membentuk dasar bagi politik yang lebih pragmatis dan berorientasi pada masyarakat. Hukum dan pemerintahan seharusnya melayani kepentingan masyarakat umum, bukan hanya segelintir elit yang berkuasa. Prinsip ini merupakan fondasi dari negara modern yang adil dan berdaulat, di mana hak-hak sipil dijunjung tinggi. Thomas Hobbes, dalam pemikiran politiknya, mengemukakan ide kontrak sosial sebagai cara untuk mengendalikan nafsu manusia yang berpotensi berbahaya. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Montesquieu mengembangkan konsep trias politica yang membagi kekuasaan menjadi 3 cabang untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan. Ini penting untuk menjaga kebebasan rakyat dan mencegah munculnya tirani. Namun, konsekuensi dari penggabungan kekuasaan adalah munculnya ketidakadilan, di mana hukum dapat ditafsirkan sesuai kepentingan pembuatnya. Akibatnya, keadilan pun dapat dengan mudah hilang dari sistem. Dalam konteks yang lebih luas, Alexis de Tocqueville menjelaskan fenomena tirani modern dalam demokrasi, di mana kebebasan dan kesetaraan seringkali menutupi hierarki yang tidak terlihat. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem politik yang seharusnya adil. Penguasa yang mengeksploitasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya revolusi. Fenomena ini telah terbukti menjadi pola yang terlihat dalam sejarah berbagai negara di dunia. Pentingnya memiliki hukum yang baik dalam mencegah korupsi di masyarakat tidak dapat diremehkan. Hal ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, namun jika korupsi sudah merajalela, perubahan drastis mungkin diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Korupsi dan moral yang memburuk dalam suatu republik dapat mempercepat kehancurannya. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan tegas, sulit untuk menghindari keruntuhan total dari suatu pemerintahan. Krisis mimetik dapat memicu persaingan dan konflik besar yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada kekacauan ekstrim. Ini menunjukkan betapa respons masyarakat terhadap tekanan sosial dapat berakibat fatal. Pada saat-saat kekacauan, pemimpin karismatik sering muncul untuk menawarkan janji penyelamatan. Namun, tanpa kontrol institusi yang memadai, mereka dapat dengan cepat berubah menjadi otoriter, melampaui kekuasaan yang seharusnya mereka jalankan. Revolusi seringkali berakhir dengan kekerasan dan kemunculan tirani baru. Kaum revolusioner yang pada awalnya berjuang untuk perubahan, dapat berbalik menjadi konservatif setelah mencapai tujuan mereka, mencerminkan sifat mendasar dari kekuasaan itu sendiri. Di kehidupan sehari-hari, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sering dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Hal ini mencerminkan masalah moral yang lebih dalam masyarakat kita yang perlu ditangani bersama. Walaupun dianggap sebagai impian yang tidak realistis, revolusi moral tetap penting. Harapan untuk perbaikan moral dalam masyarakat harus terus dipertahankan, meskipun tampak sulit dicapai. Akhirnya, kekuatan politik dan filsafat harus bersatu untuk mengatasi segala bentuk kejahatan. Semua pihak harus berusaha untuk menjadi filsuf yang berupaya mencapai kebaikan yang lebih tinggi demi kemajuan masyarakat.